Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun dengan secara virtual. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, kesehatan, nikmat, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Dan tetap kita diberikan kesehatan utamanya dan terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran pada kesempatan ini kita mulai, mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Kita berdoa mohon pada Allah semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan doa, diawali doa hari ini kita akan berbahagia dan diberikan manfaat ilmu dan sukses dalam mengejar cita-cita. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan yaitu melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang hari ini tentang akhlak terpuji, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun konsep peta konsepnya akhlak terpuji, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini termasuk pada golongan akhlak terpuji menurut agama. Lanjut, adapun dalam pembelajaran ini kompetensi dasarnya yaitu memahami makna Quran surat An-Nisa ayat 146, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surat Al-Imran ayat 134, serta hadis terkait ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi inti dari pertemuan ini kita akan membahas tentang akhlak tiga, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang ini adalah merupakan isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 353, dan surat Al-Imran ayat 134, dan serta hadis terkait. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat membaca, mengartikan, dan memahami. Membaca kemarin sudah, dan ya untuk anak-anakku sekalian, Pak Guru ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengirim tugas melalui voice, dan bagi yang belum masih ditunggu oleh Pak Guru. Dan Pak Guru juga mohon maaf kalau sekiranya Pak Guru tidak atau belum membalas apa yang sudah dikirimkan, karena banyaknya anak dari kelas 7 dan kelas 9, jadi belum, mungkin juga memang tidak Pak Guru balas, mohon maaf. Intinya pada tujuan kali ini yaitu kita dapat memahami, menghafalkan tentang Quran surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah 153, dan Al-Imran ayat 134. Lanjut, yang pertama adalah tentang Quran surat An-Nisa ayat 146. Kemarin sudah anak-anakku sekalian baca, mari tidak salahnya juga kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa antaswamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Dari ayat ini anakku sekalian bisa dilihat
Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang bertobat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah atau belum pernah melakukan suatu kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Dalam hadis disebutkan khairun nas, lupa malah. Jadi sebaik-baik orang yang berbuat salah, khairul khotouna at-tawwabuna. Dalam hadis disebutkan khairul khotouna at-tawwabuna. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Baik, lanjut. Yaitu yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini anak-anak sekalian memerintahkan atau memberikan petunjuk kepada kita agar selalu bersabar. Agar selalu bersabar ketika dicoba oleh Allah, bersabar ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan bersabar ketika kita diberikan suatu ketidakenakan. Jadi ayat ini intinya adalah memerintahkan kepada kita manusia, yaitu untuk bersabar dan tidak putus asa. Sedangkan ayat yang kedua, ayat berikutnya itu surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini anak-anakku sekalian memerintahkan agar kita selalu memaafkan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sebaik-baik orang adalah yang mau memaafkan kesalahan orang lain, karena orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain berarti dia itu juga merasa bahwa dirinya tidak luput juga dari suatu kesalahan. Berarti itu menunjukkan orang yang tidak sombong. Sedangkan orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain itu pertanda bahwa orang tersebut tidak mengakui bahwa kita juga pernah salah kepada orang lain, alias orang tersebut tergolong orang yang sombong. Lanjut, hadis tentang sabar diceritakan an Abi Yahya Suhaib bin Sunan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minini illa amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'un syukran fakana khairul lahu wa in asabathu darra'un sabrun fakana khairul lahu rawahul Muslim. Artinya dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Jadi intinya anak-anakku sekalian, hadis ini memerintahkan kita agar selalu bersabar, baik bersabar dalam waktu bahagia maupun bersabar dalam waktu sengsara. Lanjut, hadis tentang pemaaf. Ngan Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ala adullukum ala akrami ahlaki dunya wal akhirah antafwa ngamman dolamaka watasila man qotongaka watutia man haramaka. Artinya Ali radhiyallahu an, RA itu radhiyallahu an. Kalau di Indonesia RA artinya apa anak-anak? Raden Ajeng. Kalau di Arab RA artinya radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Yaitu Rasulullah berkata, yaitu mereka atau Allah adulukum ala akrim akhlaqid dunya wal akhirah. Rasulullah berkata antafwa ngaman dolamaka, yaitu akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat adalah memberikan maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalang-halangimu. Rawahu, hadis riwayat Baihaqi. Jadi anak-anak sekalian, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa begitu besarnya, begitu atau alangkah besarnya pahala bagi seorang yang pemaaf, apalagi sampai memaafkan kesalahan dari orang lain yang telah berbuat dolim kepada kita. Itu luar biasa. Lanjut. Adapun kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 146 dan surat Al-Baqarah ayat 153. Dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 146, yang pertama adalah Allah akan memberikan pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Maksudnya anak-anak sekalian, orang munafik, orang yang jahat, orang yang pernah berbuat salah pun ketika mau bertobat, maka dia akan mendapatkan kedudukan di surga sebagaimana orang-orang yang beriman. Itu isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 146. Isi kandungan yang kedua adalah amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah, tanpa adanya rasa pamrih dan riya atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Jadi anak-anakku sekalian, kunci dari amal supaya diterima oleh Allah adalah ikhlas. Apa sih ikhlas? Itu akan nanti kita bahas di setelah ini. Yang jelas ikhlas adalah suatu perbuatan yang tidak diawali atau dilatar belakangi oleh riya atau pamer. Apa itu riya? Riya itu adalah suatu amal yang bukan karena Allah, tapi amal karena selain Allah. Itu riya, definisi dari riya. Surat Al-Baqarah ayat 53 itu mempunyai kandungan arti. Yang pertama adalah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Anak-anakku sekalian, ini menunjukkan, ayat ini memerintahkan kepada kita umat Islam, umat yang beriman, untuk ketika kita dalam keadaan susah, jangan meminta tolong kepada yang lain, apalagi sampai meminta pada pohon. Kalau sekarang trennya kepada paranormal. Ini ayat ini adalah melarang. Cukup kalau kamu memang keadaan susah atau ingin mengejar cita-cita, cukup kita bersabar dan mohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Memperbanyak sholat. Utamanya adalah sholat yang di malam hari atau sholat tahajud. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Jadi anakku sekalian, kalau memang keadaan sulit, banyak-banyaklah zikir, maksudnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena banyak zikir akan membawa ketenangan hati. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan.
kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang ketiga adalah anak sekalian, bahwa sabar itu luar biasa. Sabar itu senjatanya orang mukmin. Makanya ketika kita sabar, kita akan menjadi orang yang mulia. Yang keempat, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Jadi anak-anakku sekalian, ciri orang yang sabar adalah mereka pasti akan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena di dunia orang yang sabar pasti akan tetap hatinya tenang dan selalu berserah diri kepada Allah. Lanjut, yaitu sekarang tentang definisi ikhlas. Dari tadi Pak Guru menerangkan tentang isi kandungan ayat. Sekarang perlu penjelasan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah definisi ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas adalah ketulusan hati dalam melakukan amalan semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa amal itu dituntut untuk lillahi ta'ala. Makanya dalam niat apapun seperti dalam sholat, dalam puasa, haji dan sebagainya, pasti dalam lafal niatnya belakang ada fardhu lillahi ta'ala atau sunatan lillahi ta'ala. Baik, lanjut. Tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang ikhlas, yang pertama adalah tidak mengharap sanjungan. Jadi orang yang ikhlas ketika disanjung atau ketika tidak disanjung tidak akan marah. Kenapa? Karena memang amalnya tidak untuk disanjung. Bahkan kalau disanjung, hatinya itu merasa berontak. Karena apa? Karena sebagai manusia sebetulnya kita tidak pantas untuk disanjung, karena yang disanjung itu hanya milik Allah. Sanjungan dan pujian hanya milik Allah semata. Yang kedua, melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi. Ciri orang yang ikhlas adalah ketika berbuat baik, dia akan menyembunyikan amal perbuatannya. Justru bukan malah dipamerkan. Sebagai contoh untuk sekarang anak-anakku sekalian, yang krisis adalah sekarang krisis akhlak. Di antaranya adalah krisis lillahi ta'ala atau krisis ikhlas. Ketika orang berbuat baik, memberikan sedekah, masuk dimuat di medsos, media sosial, di surat kabar, di WA, di YouTube, hanya memberikan segelintir beberapa sedekah. Seluruh Indonesia, seluruh dunia itu bisa melihat, bahkan dipamerkan oleh orang-orang banyak. Itu bertentangan dengan ciri-ciri atau prinsip dari keikhlasan. Ikhlas yang baik adalah melakukan amal secara sembunyi-sembunyi. Disebutkan dalam hadis, bagikan tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Yang ketiga, tidak pernah pamer. Jadi tidak akan pamer amal perbaikan ke siapapun. Yang keempat, gembira melihat orang lain lebih baik darinya. Lah ini yang sulit anak-anakku sekalian. Sikap bahagia ketika orang lain itu lebih daripada kita, itu yang sangat sulit. Umumnya kita dikuasai oleh nafsu, sehingga ketika kita melihat orang lain itu berhasil, ketika melihat orang lain bahagia, kita justru malah sengsara. Itu ciri-ciri kita sudah dikuasai oleh rasa iri dan dengki. 5. Memberi peluang bagi siapa saja yang mampu menggantikan posisinya. Lainnya anak-anakku sekalian, juga sangat luar biasa ini. Untuk ikhlas, ketika posisi kita digantikan oleh orang lain, biasanya yang umumnya orang pasti dia akan merasa tersinggung dan akan merasa marah. Tapi kalau orang yang ikhlas itu dia tidak mengharap kepada siapapun, ketika posisi kita ada yang menggantikan, justru malah bahagia. Kenapa? Karena tugas kita, tanggung jawab kita kepada Allah itu
sudah diringankan oleh orang lain atau dibantu oleh orang lain. Sebetulnya pada dasarnya seperti itu, namun pada umumnya manusia akan merasa marah karena apa? Karena rata-rata manusia itu dikuasai oleh nafsu kita. Lanjut, konsep ikhlas yaitu adalah niat, karena niat menentukan baik dan buruknya amalan sebuah amalan. Lah, konsep niat ini sebetulnya kalau niat sudah sudah dibimbing oleh para guru-guru kita, semua amalan itu diniatkan hanya mendapat ridho dari Allah. Innamal a'malu bin niat, semua amalan itu tergantung kepada niat kita. Lanjut, konsep keikhlasan merupakan tanda ketaatan seseorang kepada Allah dan syarat sah suatu amalan. Jadi ikhlas itu sebetulnya adalah merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah. Ikhlas itu hanya ibadah kepada Allah dan tidak untuk siapapun. Dalam surat An-Nisa tadi sudah dijelaskan, tidak akan Pak Guru ulangi. Lanjut. Yang kedua adalah definisi sabar. Apa sih itu sabar? Sabar secara bahasa tahan menghadapi cobaan. Secara istilah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ini definisi dari sabar. Kadang kita banyak yang mengatakan sabar, tapi ketika kita ditanya apa sih itu sabar? Sabar ya itu sabar. Sabar iya ya sabar. Ini definisi sabar adalah secara arti bahasa adalah tahan menghadapi cobaan. Sedangkan secara istilah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Lanjut, macam-macam sabar. Yang perlu diperhatikan anak-anak, sabar itu ternyata tidak hanya ketika kita susah. Macam-macam sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menghadapi atau melakukan kewajiban dari Allah, atau dengan kata lain sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ternyata anak-anakku sekalian, dalam menjalankan kewajiban kepada Allah seperti sholat, seperti puasa, itu kalau dirasakan sangat luar biasa beratnya. Betul, berat apa mudah? Tentunya sangat berat ketika kita disuruh melakukan kewajiban. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Lah ini rata-rata anak sekalian, yang anak-anakku sekalian biasa tahu adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Lanjut, yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan Allah juga sangat sulit. Kita diantaranya ketika kita menjauhi larangan Allah, kita dilarang untuk mencuri. Itu ditunjukkan oleh gambar, larang untuk mencuri. Yang paling berat adalah dilarang, kira-kira melihat gambarnya apa ini anak-anak? Yaitu yang sangat sulit adalah sabar ketika kita disuruh jangan menggunjing orang lain, atau jangan ghibah. Jangan ghibah atau menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Ini yang sangat sulit. Padahal anak-anakku sekalian, ketika kita menggunjing kesalahan kejelekan orang lain, yang orang lain itu notabene orang yang baik, maka itu sama halnya dengan kita memberikan kesempatan pahala kita diberikan kepada orang yang menggunjing, atau dosa orang yang kita gunjing akan berpindah kepada kita. Dan yang ketiga yaitu untuk menahan diri dari yaitu tentang minuman keras dan sebagainya. Lanjut, dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sudah Pak Guru jelaskan. Adapun yang ketiga adalah definisi pemaaf. Apa sih maaf? Maaf adalah memberikan maaf kepada orang lain yang telah menyakitinya. Lah terus bagaimana kalau kita memberikan maaf kepada orang yang tidak pernah menyakitinya? Ya tidak bakalan. Tapi alangkah baiknya kita berebut maaf. Adanya orang yang di dunia sampai
kita dengan tetangga tidak nyaman, kita dengan tetangga sampai berdiam, sampai bertahun-tahun, bahkan sampai kadang mati. Itu karena apa? Karena orang tersebut tidak mau minta maaf dan tidak mau memaafkan, sehingga dia ingin rasanya itu yang paling benar, rasanya yang paling baik. Jadi anak-anak sekalian, kunci di dunia supaya hidup damai adalah saling memaafkan dan tidak menyakiti. Lanjut, konsep dari maaf yaitu memberikan maaf lebih baik daripada membalas kejahatan orang lain, walaupun kita sebenarnya bisa untuk membalas. Itu konsep dari maaf. Selanjutnya adalah sekian anakku sekalian yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya adalah bahwa kita jangan lupa dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut atau diwajibkan, bisa wajib, diperintahkan, istinya diperintahkan dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah untuk berlaku ikhlas, ibadah karena Allah. Yang kedua adalah bersabar, selalu menghadapi, menjalankan kewajiban dari Allah, sabar menghadapi cobaan, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah karena kita cuma manusia, tidak lupa atau tidak luput dari perbuatan dosa dan salah, maka kita juga diperintahkan oleh Allah untuk saling memaafkan. Demikian anak sekalian untuk tugas, tunggu saja di minggu depan. Untuk minggu depan kita berikan tugas, dan kami harap untuk anak-anak sekalian selalu mengikuti pelajaran, selalu menjaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dan kita tetap bisa belajar walaupun secara virtual. Terima kasih, banyak salam mohon maaf. Wa akhiran, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.